Halo, 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 halo. Mari kita. Halo. Ya, mohon maaf. Halo, Sasa. Halo Kabarnya? Dede, ganti server ya kita. Di server kita. Mohon maaf buat teman-teman. Oh, masih berdua hadir. Sudah Oke. lancar ya kayaknya sekarang ya. Udah cukup lancar ya, saya. Kalau di aku jelas. Oke, berarti tadi server hostnya ya. Oke, tadi sampai di mana ya saya? Masih di pembukaan, kita masih pembukaan. Masih di awal. Masih di awal banget ya. Iya, masih di awal. Berarti belum masuk ke tema, pengertian Baru sampai definisi. ciri-ciri, baru sampai Baru, ciri-ciri. baru sampai ciri-ciri. Sudah selesaikah ciri-ciri? Atau mau diulang? Ciri-cirinya udah kelar sih, tapi mungkin kita review aja ya. Mungkin kita review Hmm, sedikit untuk mungkin teman-teman yang baru bergabung dan mungkin teman-teman yang baru dengerin, kita akan membahas tentang berdamai dengan masa lalu. Belum di pin nih deh judulnya, berdamai dengan masa lalu. Jadi ya, berdamai masa dengan lalu masalah. meletakkan semua kembali ke tempatnya kan gitu tajuknya. Ya. Masa lalu masa lalu yang seperti apa sih? Karena kan kita punya masa lalu juga yang nggak yang semua buruk ya. Jadi ada juga yang bahagia. Jadi masa lalu apa sih yang akan kita letakkan kembali ke tempatnya adalah masa lalu yang kita tidak ingat-ingat gitu ya teman-teman. Yang kita sedih untuk mengingatnya, yang mungkin membawa hal-hal memori-memori tidak menyenangkan gitu. Jadi mungkin kita anggap itu sudah selesai, tapi sebenarnya tidak. Sehingga kalian masih kayak ke bawah gitu sampai saat sekarang. Kalau bahasa kerennya adalah unfinished business. Jadi apa Yap. sih cirinya kita masih memiliki unfinished business atau kita masih membawa beban masa lalu? Cirinya ada tiga, yaitu satu, kalian menghindari seseorang. Dua, kalian menghindari suatu tempat yang mengingatkan kalian pada memori itu. Dan yang ketiga adalah kalian menghindari hal-hal yang mungkin adalah benda, mungkin adalah lagu, atau hal-hal lainnya yang di Oke. luar dari seseorang atau tempat yang berkaitan sama masa lalu yang kalian gak ingin ingat Hmm, gitu. Jadi kurang lebih baru sampai di sana, Dede. ya, 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 ya. Oke, kita bedah. Ciri-cirinya boleh ya saya? Enaknya aku Silahkan, panggil dia gas. apa saya? Saya aja. Ya, Sasa aja deh, kan kamu Ya, kenalku biar lebih Sasa. luas. Kalau untuk menghindari seseorang tuh contohnya itu realnya tuh yang bisa dibilang menghindari itu kayak gimana sih? Kalau ada orangnya, apakah dia langsung pergi, berkelit, nggak mau nyapa, atau kayak gimana tuh realnya tuh, Sa? Oke. Yang karena bahasanya adalah menghindar, berarti kita sudah melakukannya sebelum bertemu. Coba deh kalian ingat-ingat lagi introspeksi diri. Pernah nggak kalian berusaha untuk tidak bertemu seseorang ketika kalian ada di situasi yang mungkin akan membuat kalian ketemu? Contohnya gini, kalian lagi bermasalah sama si A. Si A itu adalah teman kampus, teman di kampus gitu. Dan kalian tuh kayak berusaha nyari kelas atau nyari jadwal yang nggak bareng sama si A. Kalian berusaha cari dosen pembimbing yang nggak bareng sama si A gitu. Mungkin memang Oke. nggak yang ketemu langsung ketika kita berhadapan terus kita kabur gitu enggak ya, tapi yang namanya menghindar Hmm. adalah kita sudah membuat strategi supaya nggak ketemu sama dia gitu. Termasuk juga Hmm. menghindar di dunia maya deh. Contohnya apa, Oke. kita kayak berusaha kayak nggak suka ngelihat circle-nya dia, mungkin kita mute dia atau kita block dia, itu termasuk menghindar. Sampai di dunia maya juga kayak gitu ya. Mungkin ngeblok ngeblok gitu kali ya. Termasuk ya ngeblok atau Oke. nge-mute atau hati kita nggak enak gitu setiap ngeliat postingan yang ada dia, yang orang yang kamu hindari itu gitu. Oke, sampai dengan tempatnya, tempat bertemu tadi ya di kampus, kayaknya males banget jadinya ke Mhm, kampus kayak gitu ya, dan mhm, kejadian-kejadiannya mhm, yang dulu ada mhm. kenangannya seperti itu ya. Sebenarnya Iya, benar-benar apa ya, membatasi gerak banget ya finish bisnis ya. iya banget dan membuat kita jadi kayak nggak menjalani kehidupan kita sekarang dengan tenang gitu, karena Iya. kita terlalu sibuk untuk menghindar, jadi nggak bisa menghadapi apa yang baru. Oke, ya, 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 ya. Terus nih, eh oh Mhm. iya untuk teman-teman yang baru join Heeh, juga,
mengingatkan bahwa silakan teman-teman nanti bertanya. Jadi kita bebas bertanya, kita langsung jawab. Kalau misalkan ada yang ingin teman-teman tanyakan seputar tema kita, yaitu tentang berdamai dengan masa lalu. Bagaimana berdamai dengan unfinished business kita. Dan dua pertanyaan terbaik nantinya akan mendapatkan voucher. Vouchernya lumayan menarik, yaitu 50% diskon layanan di Pratnyagama. Ada layanan apa aja? Ada tes IQ, ada tes minat bakat, dan juga ada konsultasi pribadi. Jadi kalau misalkan nanti menang terus mau konsul nih lebih lanjut lagi, silahkan langsung aja dipergunakan voucher diskonnya. Lumayan 50%, mau ketemu sama Kak Sasa langsung bisa. Pratnyagama punya 11 psikolog yang akan melayani teman-teman semua. Oke, kita Ya, lanjut nih, Sa. benar. Ya, Ya, terus kita kembali lagi ke laptop. Terus di saat masa sekarang datang dengan sangat banyak apa ya? terus coba deh kamu ngebayangin deh orang yang sekarang kita hidup di masa kini dan kita ngebawa beban masa lalu. Menurutmu dia bisa fokus nggak? Dia kemudian apa namanya bisa nggak sih menjalani kehidupannya dengan damai gitu kan pasti kesulitan ya, pasti sulit Betul. banget kan. Sehingga kita tuh jadinya kualitas hidup tuh menurun, cepat atau lambat kualitas hidup menurun. Contohnya apa? Mungkin kita jadi terlalu sensitif, mungkin kita jadi sensitif yang kita maksud adalah terlalu emosional ya. Semua hal Ya, itu sepertinya salah gitu. Padahal mungkin beberapa hal itu kita masih bisa bersabar, tapi rasanya meledak-ledak aja dalam diri. Lalu kita jadi takut ngapa-ngapain atau karena menghindar tadi ya kita jadi takut ngapa-ngapain atau mungkin juga kualitas tidur kita jadi nggak bagus. Kita yang punya visi misi, kita punya mimpi-mimpi untuk ke depan itu kayak waktu pikiran kita, waktu kita tersita mikirin masa lalu sehingga kita nggak punya waktu untuk mikirin masa depan. ya, ya. Jadi Energi dan waktunya garis habis ya, saya. besarnya benar. Jadi kayak hidupnya jadi stuck di sana gitu. Ya, 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 ya. Mm-mm. Wah, benar-benar gini banget ya. Gak enak banget, Enak stuck banget. seperti itu. Terus kira-kira yang masa lalu yang bisa membuat apa namanya ciri-ciri tadi tersebut itu masa lalu yang kayak gimana sih, Sa? Yang maksudnya Oh, kalau oke. misalkan itu adalah Mm-mm. kejadian buruk, seburuk apa masa lalu tersebut bisa membuat seseorang sampai takut ketemu orang yang di masa lalu tersebut? Oke. Kadar kesabaran setiap orang beda-beda. Bagaimana orang Oke. menanggapi kejadian juga beda-beda. Tetapi secara umum, hal-hal yang membuat perasaan kita sakit itu adalah saat kita dibohongi, saat kita dikecewakan, saat kita diintimidasi, saat kita direndahkan. Jadi Hmm. kurang lebih hal-hal demikian memang mungkin kita bisa melupakan sementara, tapi kita belum tentu bisa menerima kejadian itu secara utuh dan menyeluruh gitu. Jadi eh, empat lima ya, lima kategori tadi kurang lebih jika kamu mengalaminya mungkin itu masih tersisa di hatimu. Jadi yang seperti itu yang biasanya kita bilang kamu masih ada beban masa lalu ya karena kamu pernah dikecewakannya, kamu pernah dibohonginya, kamu pernah direndahkannya gitu. Ah, iya, iya, iya. Berarti biasanya kalau masa lalu tuh sampai aku kan Hah? suka denger lagu tuh saya. Berarti sampai waktu Nah, menghindari lagu-lagu yang dulu pernah didengar bersama-sama gitu saya. Sampai segitunya kan ya. termasuk termasuk itu kategori Termasuk ketiga ya. menghindari hal-hal yang berkaitan dengan kamu Heeh. ngindarin lagu apa deh. Waduh banyak nih. Oke, lanjut lagi. Oke. Oke, dan apa sih Sa yang bisa kita Mm, lakukan biar kita nggak cemas lagi, nggak takut lagi, yang pokoknya melepas, ngerilis ya kalau bahasa psikologinya ya, ngerilis ngelis, bisnis tersebut biar tidak membebani lagi. eh, Soalnya, mm, mm, soalnya kan kelihatannya wah bener-bener kita nggak fokus, oh yang misalkan kuliahnya berantakan, kerjaannya nggak bener. fokus kan kayak gitu ya. Ya Terus apa sih bener. dilakukan tips dan trik dari psikolog Kak Vidya Loka? Oke, jadi untuk yang mungkin setelah mendengar percakapan kita mulai sadar, oh kayak aku ada beban ya, kayaknya itu aku deh ya. Mungkin kalau kalian udah merasa terketik hatinya, tergelitik gitu ya hatinya, kalian bisa melakukan tiga hal ini. Yang pertama, saking kalian nggak suka sama memorinya, itu cepat atau lambat kalian memang harus membicarakannya. Jadi
bicarakanlah memori itu. Jadi bahaslah kenangan itu. Bahasnya sama siapa? Sama orang yang kalian percaya. Mungkin sahabat, mungkin keluarga, atau mungkin pacar. Karena kadang pacar juga cukup bisa diandalkan untuk bercerita gitu. Kenapa kita perlu menceritakan hal itu? Karena selama ini kita hanya mengetahui atau melihat kejadian yang nggak menyenangkan itu dari sisi kita aja. Seandainya kita bercerita sama orang lain yang kita pilih yang netral ya orangnya ya, jangan yang kompor gitu ya, pilih yang netral. Saat kita berbicara menceritakan kejadian ini sama orang netral, biasanya orang netral tuh punya sudut pandang baru deh, sudut pandang baru yang mungkin selama ini nggak kepikiran sama kita, dan mungkin sudut pandang baru itu bisa membuat kita jadi lebih bijaksana melihat masa lalu kita itu. Oke, Karena ya. memoris itu berkaitan sekali sama cara berpikir. Kalau cara berpikirnya udah berubah, memori yang kemarinnya buruk itu bisa berubah jadi netral gitu. Iya, iya, Itu yang iya, iya. pertama. Oke, jadi sudut Mm-mm. pandang, jadi memerlukan sudut pandang baru ya saya ketika Ya, bercerita dengan. Selain itu kita bisa juga terus. membagi beban kali saya, yang Ah, unek-uneknya seperti apa. Kalau misalkan hmm, nggak ada teman bercerita, mungkin bisa efektif nggak sih saya untuk menulis diary misalkan tentang hmm, keresahan-keresahan itu? sebenarnya efektif untuk melampiaskan emosi saja, tetapi untuk mendapatkan sudut pandang baru itu Hmm? tetap perlu orang Oh, lain. oke. Iya, Nah, iya, iya. Hanya merilisnya aja ya, sudut pandang barunya nggak iya, dapat ya. Tadi benar. Makanya tadi kita aku perlu orang garis bawahin netral. nih, Sa. Tadi aku garis bawahin nih, Sa, ada bisa bercerita dengan pacar juga ya, misalkan masa lalunya Mm-mm. tentang hal-hal yang lain. Kalau misalkan masa lalunya tentang mantan, itu gimana, Sa? Bisa nggak kira-kira, Sa? Tergantung ya, kita lihat kondisi juga ya. Kira-kira pacar kita netral nggak? Makanya itu tadi, Oh cari iya, orang iya. yang netral, Yang netral ya, yang objektif bisa melihat yang sudut objektif. pandang tersebut ya. Oke, Mm. tapi lebih bagus ke profesional jelas saya. Tentu saja, kalau misalnya kalian memang mau aman dan kalian memang benar-benar membutuhkan sudut pandang baru, lebih enak Mm-mm. sebenarnya cerita sama orang asing. Orang asing yang terlatih adalah profesional. Orang asing yang terlatih ya, stranger gini ya. Itu stranger yang sudah Ya, ya, tersertifikasi nih. ya. Yang udah kuliah bertahun-tahun. Oke. Berapa Jadi tahun, Sa? tolong Berapa tahun? manfaatkan momen ini. Kamu berapa tahun? Aku 7 tahun nih. Kurang lebih sama lah. Oke, oke. Oke, tadi berarti harus bercerita untuk mendapatkan sudut pandang baru dan merilis emosi-emosinya. Jadi bisa di flashback. Itu yang pertama. Yang kedua apa nih, Sa? Ya, mungkin teman-teman pernah mendengar tentang konsep mindfulness ya. Mindfulness itu adalah sebuah prinsip hidup bahwa kita hanya hidup, bukan hanya ya, kita hidup hari ini di sini dan hanya memperhatikan hal-hal yang ada saat ini. Gitu. Jadi konsepnya here and now, di sini dan saat Hmm, ini. Ini adalah prinsip hidup yang ideal. Jadi jadi mungkin kalian ketika tahu prinsip ini nggak mungkin langsung bisa mempraktekannya. Tetapi ketika kalian oke. sudah belajar mempelajarinya, berarti kalian sudah menuju ke sana. Jadi jangan khawatir. Mungkin nggak bisa praktekin sekarang, tapi kalian akan bisa mempraktekannya kalau kalian udah mulai belajar. Here and now ini mengajak kita untuk fokus sama yang ada saat ini saja. Otomatis yang lalu-lalu perlu diselesaikan dan yang nanti-nanti biar 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 terjadi pada saatnya saja gitu. Jadi yang Oke. kedua adalah lakukan apa namanya, hiduplah dengan pedoman atau prinsip mindfulness. Itu yang kedua jika kita ingin menjadi pribadi yang ideal untuk melepas beban masa lalu. Oke, oke. Here and now, mindfulness saya. Ada Mm-mm. nggak latihannya, Sa, untuk orang-orang yang baru ingin memulai melakukan hidup mindfulness itu ada nggak sih, Sa, latihan-latihan sederhana? Hmm, umumnya adalah mereka diminta untuk meditasi. Kenapa? Karena meditasi kan ada banyak ya. Meditasi itu Oke. ada yang basicnya untuk spiritual, ada yang basicnya untuk relaksasi, ada Mm-mm. juga yang basicnya untuk terapi. Sebenarnya kalian bebas memilih meditasi yang mana saja. Karena Oke. semua meditasi sebenarnya prinsipnya mindfulness, tetapi pilihlah yang memang nyaman atau sesuai sama gaya hidup kalian gitu. Jadi kalian bisa pilih meditasi atau kalian bisa pilih olahraga, karena olahraga tuh murni mindfulness. Kalian cuma Oh ya, memikirkan saat itu kan. ya, ya. Coba misalnya kita lagi lari,
mungkin kita akan kebayang masalah-masalah kita. Mungkin kita akan kayak ada apa ya trailer gitu ya di kepala Hmm, kita, di bayangan kita tentang kejadian-kejadian itu. Tapi lama-lama kamu hanya memperhatikan langkahmu. Tapi lama-lama kamu hanya memperhatikan nafasmu. Gitu. oke. Memang nggak langsung, tetapi ada sikap mindfulness di dalam olahraga. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan lagi lari terus tiba-tiba hujan, langsung kepikiran jemuran di rumah, Nggak ada bilang ya orang mindfulness-nya apa? lari, tetap lari saat hujan, pasti berteduh. Oke, oke. Berarti bisa meditasi dan juga olahraga. Benernya olahraga yang tapi olahraga semuanya penuh fokus ya, nggak ada olahraga yang Ya, bisa gini ya, bisa lain-lain ya. iya Lari, benar. main main Renang, basket, main futsal, itu juga melatih mindfulness ya, gimana fokus kita iya, terhadap apa yang kita yang lakukan ada saat sekarang ini, ya. Kalau misalnya benar. lain juga, oh iya sih nggak nikmat ya. Begitu juga berarti itu diimplementasikan kepada setiap aktivitas sehari-hari. Berarti saya untuk Benar, ya mindfulness ya. implementasinya ke sehari-hari. Oke, jadi Kalau main musik, mungkin mindfulness nggak deh? Kamu kan suka main musik tuh. Kalau main uh, musik, kamu uh, gimana? kalau main musik, mindfulness sih, mindfulness. Kecuali waktu nulis ya. Kalau nulis itu kan nulis lirik itu kan kayak kita ngebayangin jadinya nggak here Ah, and now. Jadinya. Nah, ah, kita ngebayangin kayak eh, apa namanya cerita-cerita yang kemana-mana ya. dulu. Nah, Mm-mm. kemana-mana malah jadinya kayak brainstorming. Brainstorming itu berarti tidak mindfulness ah? Brainstorming, tidak mindfulness. Tidak mindfulness ya. Ya, ah. Oke. Ya, ya berarti merasakan apa aja yang ada di sekeliling kita, bagaimana udaranya, seperti itu ya meditasi-meditasi seperti Mm-mm. itu biasanya Mm-mm. ya untuk Mm-mm. mindfulness. Oke, yang pertama tadi adalah bercerita, yang kedua hidup mindfulness, terus yang ketiga apa nih Sa? Ada tiga kan ya? Oh iya, yang ketiga ini paling penting sih ya, yaitu kalian ya memang harus memaafkan. Kalian memang Hmm, harus memaafkan hal-hal yang lalu itu. Jadi harus belajar memaafkan. Memaafkan itu kan nggak gampang. Banyak dari kita yang sadar bahwa kita lagi marah atau kita lagi kesal, tapi kita nggak bisa memaafkannya sekarang gitu. Makanya harus belajar kan gitu ya jadinya ya. ya, Cuma itu adalah cara berpikir yang menurutku keliru. Kenapa? Karena memaafkan itu sebenarnya adalah sebuah keputusan. Kesalahan sebesar apapun sebenarnya bisa dimaafkan kalau kamu memutuskan untuk memaafkan. Karena kalau kamu nggak memaafkan itu, apakah keadaan bisa kembali? Kan enggak. ya. Apakah keadaan yang awalnya udah menyedihkan itu bisa berubah? Kan enggak. Gitu. Jadi memaafkan itu adalah sebuah keputusan dan kamu harus berlatih untuk bisa mengambil keputusan itu. Hmm. Oke, oke, oke. Terus untuk kan ini memaafkan, tentang memaafkan saya. Mm-mm. Mm-mm. Standar memaafkan yang sampai akhirnya kita bilang move on lah ya gini ya, apa namanya, Oke, goalsnya ya, rilis ya bisnisnya itu kita goalsnya move on. Mm-mm. bahasa populernya move on lah ya. Mm-mm. Memaafkan, standar memaafkan sampai gimana ya, standar memaafkan gimana indikator standar memaafkannya. Kan memaafkan tuh ada banyak kan, ada yang cuma di Ya, bibir doang, ada yang cuma di ya, pikiran doang, ada yang ya. sampai gimana gitu, atau sampai Nah, ikhlas, atau ada yang lebih tinggi dari memaafkan yang ikhlas gitu, nah, gimana? standarnya ya. Hmm, Standarnya adalah ketika kamu mas apa ya, ketika kamu ingat kejadiannya dan kamu membicarakan kejadian itu, tapi hatimu sudah tidak marah. Hatimu udah baik-baik aja. Itu berarti kamu hmm. udah memaafkan itu. Walaupun tidak ada kata-kata aku memaafkanmu. Ya, walaupun tidak ada, berarti hatinya sudah memaafkan kejadian itu. Iya, 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 dan bisa menertawakan kejadian tersebut ya. Ya, berarti udah punya sudut pandang baru kalau bisa sampai ketawa karena sekian tahun kan cuma nangis aja. Iya, iya, iya. Itu goalsnya nggak sih, saya bisa Uh, ketawa kalau misalkan unfinished bisnisnya adalah dengan mantan, habis itu uh, akhirnya dia move on, dan akhirnya ketika ketemu mantan dan ngomongin yang lalu-lalu itu bisa jadi bahan bercandaan. Itu goals tertinggi dari move on nggak sih, Sa?
Itu Aku nggak goalsnya tahu unfinished ya, business kan? apakah pasangannya membolehkan kita bercanda sama Oh mantan ya. enggak, ya kalau misalkan kalau enggak ya kita tentang unfinished businessnya tentang apa ya? Ya, untuk diri Tabrakan sendiri gitu. aja oke lah. Untuk diri sendiri Wah, oke lah ya. Kita kayak udah nggak getir lagi dada kita denger nama si mantan atau menceritakan kejadian yang kita alami sama si mantan yang hmm, mungkin cuma kita berdua aja yang tahu gitu loh. Udah nggak getir hmm. lagi. Tapi kayaknya kalau sampai kita ketemu sama mantan dan ngebahas itu bahaya. Ya 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 ya, ya. Berpotensi menimbulkan percikan Potensi lagi gitu. jadi relapse ya, jadi relapse ya. Jadi relate. Apa namanya kalau anggaplah kita ini yang lain ya yang tanpa ada norma-norma yang menyinggung seperti itu. Kalau misalkan dia kejadian kecelakaan Ya. akhirnya unfinished bisnisnya dia kayak Mm-mm. masih agak trauma takut naik motor terus move on Mm-mm. dari apa namanya move on tertingginya bisa dibilang ketika dia bisa ngejadiin suatu kecelakaan itu jokes nggak? Boleh untuk dirinya sendiri, yang penting nggak menyakiti hal lain. Tapi Mhm. selain jokes, paling tidak dia sudah tidak takut lagi untuk naik motor. Oke, bisa bahagia Kalau naik bisa motor sampai karena jokes berarti keren gitu ya. Berarti ya, kamu udah melampaui itu gitu. berarti lebih tingginya Tapi dia itu bisa naik motor kan tertawa tertawa di motor. lebih tinggi dia, yang penting dia tetap bisa naik motor lagi. Iya, 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 iya. Pokoknya goalsnya sampai segitu aja sudah bagus ya. Iya, udah bagus banget. Iya, iya, iya. Oke, itu kan memaafkan agak sulit ya sebenarnya ya. Aku bahas yang ketiga Mm-mm, tadi yang mm-mm, memaafkan itu mm-mm, adalah mm-mm. yang ciri-ciri yang paling sulit ya saya. Apa Ya, namanya? dengar. Tips yang paling sulit itu. Dan Uh-uh. gimana sih orang bisa tadi kan mindfulness sudah pertamanya latihannya itu Mm-mm, seperti itu. Kalau memaafkan itu mm-mm. latihannya itu step pertamanya tuh gimana, Sa? Hmm, gini, karena tadi kan kita bahas bahwa memaafkan itu adalah keputusan. Nah, ketika kamu udah mulai memutuskan untuk memaafkan, biasanya kita akan tahu seberapa besar hati kita, kapasitas kita. Kita cukup besar hati nggak sih untuk memaafkan ini? Kadang ada yang bilang, kayaknya aku nggak bisa deh, kayaknya sulit deh gitu. Hmm. Nah, sebenarnya itu nggak perlu dipaksa. Karena memaafkan itu adalah sebuah proses. Ketika kamu di awal udah bilang bahwa kayaknya sulit deh, kayaknya aku nggak bisa deh maafin, berarti kamu sudah mencoba untuk menuju maaf. Jadi dia udah masuk fase awal, jadi dia udah mencoba menakar hatinya, aku cukup besar hati apa enggak. Jadi sebenarnya Oke. kamu udah sampai di sana itu udah bagus, karena kamu udah memikirkan opsi maaf. Yang awalnya kamu bahkan nggak mau bahas kejadian itu, tapi kali ini kamu udah mau bahas dan kamu udah memikirkan opsi maaf. Kayaknya bisa deh dimaafin, kayaknya enggak deh, kayak aku belum siap, kayaknya ini terlalu sulit gitu. Hmm. Nah, selanjutnya dibiarkan saja. Karena kadang-kadang ketika kita sadar bahwa atau kita membolehkan memori itu terka ulang di kepala kita, mungkin kita muncul rasa marah lagi, mungkin kita muncul rasa tidak terima lagi, tapi sebenarnya rasa marah itu akan terurai dengan sendirinya. Karena sebenarnya tubuh kita nggak akan kuat untuk marah terus-menerus. Jadi itu akan terurai sendirinya dan pada waktunya, entah cepat atau lambat, kamu akan memaafkan kejadian itu. Yang penting jangan berusaha dilupakan. Karena beda ya, memaafkan itu tidak melupakan. Kalau melupakan itu mungkin iya kamu lupa kejadian, tapi kamu masih ingat rasanya. Kalau kamu udah memaafkan, kamu ingat kejadiannya, tapi kamu lupa rasanya. Gitu. Jadi suaranya nggak ada. Oh, nggak ada. Berarti apa namanya indikatornya itu indikator tuh apa ya? Jadi gambaran Tandanya, ya tandanya adalah di perasaan ya. Apakah itu sudah memaafkan atau hanya melupakan gitu ya? ya, 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 ya. Terus ya tadi benar. tadi apa ya? Tadi ada yang menarik tadi. Memaafkan. Oh iya. Habis itu mengurai dengan sendirinya. Itu mengurainya Mm-mm, itu setiap orang waktunya akan berbeda, jelas kan? benar. Mm. Semakin Berarti dia itu, berusaha untuk memaafkan, semakin cepat. oh gitu, berarti tetap ada usahanya ya? Nggak Ya, pasrah gitu ya?
Ya, nggak pasrah. Makanya diperlukan sudut pandang baru supaya dia lebih bijaksana, diperlukan juga sikap mindfulness. Jadi, tiga hal itu menurutku perlu dilakukan sekaligus, bukan satu persatu. Oke, 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 oke. Ya, ya, ya. Oke, ada tadi yang pertamanya adalah bercerita dengan orang lain, Mm-mm. mindfulness, dan mau Belajar memaafkan. memaafkan. Seperti itu tadi tips dan triknya ya. Oke, selamat Ya. datang buat teman-teman yang baru hadir di IG Live Pratnya Gama yang ada setiap hari Minggu. Jadi kita sekarang ini sedang membahas tentang berdamai dengan masa lalu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya unfinished business dan bisa dibilang unfinished business ya, kayak masih ada Ya. luka-luka masa lalu yang masih terpendam yang belum terlepaskan, bisa bertanya langsung di sini. Kalau misalkan live bisa aja kali ya, kita request join aja kalau ada teman-teman yang mau bercerita, mungkin kita di sini Emang bisa aja. ya bertiga ya? Bisa bertiga katanya sekarang. Udah canggih katanya Oke, di live. bagus, Nah, bagus. ya, jadi kalau misalkan mau curhat online, live di sini, silahkan, kita sangat terbuka. Mumpung, mumpung Jadi ada dua psikolog yang lagi iya. online. Jadi narasumber sekarang di sini adalah Kakak Wangsa Ayu Vidya Lokal, MPC Psikolog, dan saya sendiri sebagai host, Dede Jadendra Psikolog. Jadi teman-teman nggak usah ragu, nggak usah takut dijudge atau apapun itu. Mari kita selesaikan problem masalah teman-teman di sini bersama-sama. Oke, dan kita juga ada 2 voucher diskon 50% untuk layanan Pratnyagama. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau bertanya, jadi nanti 2 penanya terbaik akan dibagikan voucher diskon Pratnyagama. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi saya Mm-mm, tentang tadi tips dan trik untuk move on ya gitu ya. Singkatnya move on lah bisa mm-mm. kita bilang, Ya, bisa dibilang move on. merilis unfinished businessnya, bahasa sekarangnya move on. Dari 3 tips tadi, yang pertama bercerita, yang kedua mindfulness, dan yang ketiga adalah memaafkan. Itu tuh bertahap nggak? Satu dulu, yang nomor satu, yang nomor terus nomor dua, nomor tiga, atau itu bebas? Itu Kalau sebuah dalam proses atau bebas? bebas, Bebas. bebas. Setiap orang Jadi itu berbeda-beda. bebas. Ya, setiap orang berbeda-beda. Ada yang mau belajar memaafkan dulu, kemudian dia tahu bahwa dia tidak bisa, sehingga dia mencari orang lain untuk membahas kejadiannya. Bisa. Ada yang membahas kejadiannya dulu dengan orang yang dia percaya, kemudian dengan percakapan dengan temannya atau pacarnya atau sahabatnya itu dia jadi punya ide untuk aku coba maafin kali ya. Ada. Hmm, Gitu. Ada juga yang baru memulai belajar meditasi atau menjalani hidup yang Oke. berpikir mindfulness, terus kemudian sadar kayaknya aku nggak bisa deh mindfulness kalau misalnya masih punya unfinished business, itu juga ada. Ya, Jadi ya, nggak harus ya. berurutan deh, kita bisa mulai dari mana aja. Yang penting kita berani untuk mereka ulang memori itu. Oke, ya, ya. Dan buat teman-teman di sini yang nonton IG Live Pratnya Gama sekarang nih, kan udah tahu nih 3 triknya Hmm, sebenarnya untuk move on nih. Sarannya hmm. dari Sasa, melakukan yang mana dulu, terus yang mana? Kalau yang, Menurutku ya, sarannya yang bisa dilakukan yang pertama dulu karena itu yang paling gampang. Dan itu yang apa ya, itu akan agak bukan agak, itu lebih mudah prosesnya karena kalian dibantu sama orang lain. Karena dua oke, proses lainnya itu murni sama dirimu sendiri. Kadang kamu berdebat sama dirimu sendiri aja masih kalah gitu loh. Kalau misalnya ada bantuan dari orang lain, itu kayak lebih powerful daripada kita berdebat sama diri kita sendiri. Jadi saranku, kalian carilah orang yang bisa dipercaya, kalian carilah mungkin itu teman atau sahabat, tapi kalau kalian takut, kalian merasa nggak nyaman, kalian bisa bercerita ke orang asing yang tersertifikasi atau bisa kita bilang profesional. Contohnya adalah para psikolog. Dan ini kebetulan sekali kita punya voucher untuk 50% ya. diskon layanan konsultasi gitu loh. Jadi tolong dimanfaatkan jika kalian membutuhkan. Untuk dua penanya terbaik, kita akan memberikan voucher 50% layanan psikologi di Pratniagama. Jadi kapan lagi gitu loh. Iya, Pratniagama betul bagi-bagi sekali. voucher 2021 ini. Tumben banget awal tahun bagi-bagi Yo. rezeki. Ini setiap tahun loh. Jadi IG Live Pratnya Gama ini akan diadakan, sorry, akan diadakan setiap
Minggu, Hmm? setiap hari Minggu Mhm. pasti akan diadakan, dan bahkan minggu depan itu ada 2 kali. Minggu depan tuh dua Oh kali di ya, hari dua kali Rabu ya dan minggu hari. depan. Mhm. Iya, jadi minggu depan itu ada Wow. di hari Rabu itu kita akan live, Pratnya Gama akan live dengan hostnya saya, dan Mhm. narasumbernya adalah Ketua Mhm. HIMSI Indonesia, Bapak Prof. Seger Handoyo. Beliau akan melaunching layanan baru Pratnya Gama, yaitu Tanya Psikologi Bali, Tanya Psikolog Bali, di mana teman-teman bisa Mhm. bertanya apapun pertanyaan teman-teman tentang psikologi di web Pratnyagama www.psikologibali.com. Jadi kita sudah open layanannya itu sejak bulan Desember pertengahan, dan Mhm. cukup banyak pertanyaannya, sampai 50-an lebih pertanyaan dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, jadi silahkan tanya langsung di sana juga boleh. Nanti kita akan Di webnya arahkan Pratnagama ya. di webnya Pratnyagama. Di Iya ya, Instagram ada juga mungkin. linknya. Oke, mungkin buat teman-teman followersku yang belum follow Pranagama, kalian bisa follow banget Yap. edukasi tentang kesehatan mentalnya bagus-bagus, mudah dimengerti, dan mungkin berkaitan sama kehidupan kalian sehari-hari. Ya, 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 betul, betul, betul. Oh, ada pertanyaan, Sa. Oke. Dari kakak atau Heeh. ibu Vera Trisnayanti. Bagaimana Mm-mm. jika orang introvert, kan orang introvert nggak Mm-mm. terbuka sama orang, solusinya gimana nih, Kak Sasa? Oke. Introvert itu adalah salah satu tipe kepribadian. Ya, Mereka memang tidak nyaman untuk berinteraksi dengan orang banyak, tapi bukan berarti dia tidak bisa terbuka gitu loh. Gitu ya, Mbak Vera. Jadi bukan berarti dia nggak bisa terbuka, dia bisa terbuka hanya pada orang-orang yang dekat dengan dia, orang-orang yang dia percaya gitu. Makanya tadi saya sarankan pilih orang yang dipercaya, introvert maupun ekstrovert pasti punya orang yang dipercaya, pasti punya orang yang netral atau orang yang nyaman untuk diajak bicara. Tetapi kalau misalnya kita tetap berhati-hati ya, kita kadang takut kita cerita tapi cerita kita dikecapin ya, itu yang mungkin ditakutkan banyak orang. Lebih aman datanglah ke psikolog nih, atau ke yuk, nih, pinjam charger. gitu. Gimana Mbak Vera? Apakah sudah cukup jelas? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Sorry, sorry, gak terganggu. Oke, gimana Kak Vera? Sudah cukup jelas kah? Mohon maaf. Jadi introvert dan ekstrovert itu nggak apa-apa, nggak ada kaitannya, Kak Vera. Makanya diajak cerita harus orang yang terpercaya ya saya. Dan netral. Dan netral. Jadi ya emang sarannya yang paling bagus sih, agar sebenarnya juga kan kalau misalkan netral tuh perlu banget, karena ketika kita cerita sama orang yang nggak netral tuh kadang-kadang ada di judgment lah akhirnya, ya kan, Mm-mm. Sa? Mm-mm. Terus kadang juga karena dia subjektif penilaiannya, jadi dan dia sudah kenal kamu dari dulu, akhirnya juga penilaiannya kadang-kadang kurang bijak, kurang bisa memberikan penilaian yang positif sebenarnya saya kadang Jadi, kali. jadi kayak gini nggak sih deh jadinya? Ketika kamu udah kebingungan mau menceritakan masalahmu sama siapa, kamu mencoba untuk melihat orang-orang di sekitarmu dan kamu rasa tidak ada satupun dari mereka yang bisa dipercaya, berarti itu adalah tandanya kamu ke psikolog. Ya, 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 ya. Tandanya harus ke psikolog. Hmm. Betul sekali ya teman-teman. Seperti itu Kak Vera, introvert ataupun ekstrovert sama saja. Semuanya harus move on. Apalagi introvert Benar. ya biasanya ya. Kalau Mm-mm. introvert tuh kan seringkali orangnya pemikir ya saya. Apalagi kalau Mhm. misalkan ada unfinished business itu, seringkali kecemasannya akan lebih tinggi. Ya nggak sih, Sa? Ada nggak sih hubungannya, Sa, kayak gitu? Hmm. Aku nggak pede untuk bilang ada atau tidak ya, karena aku belum pernah baca penelitiannya. Cuma kalau misalnya Oke, dilihat secara garis besar, kayaknya enggak juga sih. nggak juga ya? Karena kalau memang beda ya, introvert itu beda sama tertutup. Oke, ya, 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 ya. Ya, orang introvert itu tidak selalu sama dengan orang tertutup. Bahkan bahkan bisa dikatakan mereka berdua dua itu beda. Jadi
Ada orang extrovert tapi dia juga tertutup sehingga mungkin jadinya faking person itu ada. Ada yang Hmm. orang introvert tapi dia nggak tertutup. Artinya apa? Dia memang memilih orang-orang yang mau diajak berteman itu dia pilih. Hmm, hmm, hmm. Tapi dia nggak tertutup gitu. Dia bicara seperlunya sama orang asing. Dia nggak suka perhatian. Tapi kalau sama orang yang dia dekat ya dia akan cerita semuanya gitu. Itu kan bukan ciri orang tertutup gitu. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya Kak Vera. Mungkin teman-teman ada, kalau misalkan Mm-mm. ada pertanyaan lagi seputar unfinished business, move on dan lain sebagainya. Nggak hanya dengan nggak move on itu unfinished business itu tidak selalu tentang mantan, tidak selalu Mm-mm. tentang apa emang saya tentang pacaran, tentang relationship. Unfinished business itu bisa jadi tentang banyak hal ya saya. Bisa Ya, jadi benar. tentang kejadian dan lain sebagainya. Jadi tidak selalu tentang relationship antara satu orang dengan orang lain atau pacaran lah. Bisa jadi tentang dengan orang tua, ya kan banyak Ya, sekali orang malah yang tua. orang tua case-case-nya ya. Kalau misalnya Sasa sendiri sepengalaman ketika apa namanya menghadapi klien yang apa namanya yang sulit untuk merilis unfinished bisnisnya itu kebanyakan tuh case-nya seperti apa sih? Unfinished business dengan siapa Em, sih? biasanya sih keluarga, pasangan, romantis ya, hubungan romantis, dan Hmm. rekan kerja. Rekan kerja, ada yang rekan kerja saya. Ya, karena kurang lebih kisaran klienku itu mungkin di usia-usia kerja ya, di usia di atas Hmm. 23 tahun. Jadi relasi pertemanan dia itu lebih banyak di dunia pekerjaan Hmm. gitu. Iya, iya, iya. Kita kan nggak ngomongin tentang identitasnya ya. Mungkin case-nya kita Mm-mm, bisa diskusikan di sini. mm-mm. Unfinished business apa yang tercipta di lingkungan kerja, Sa? Hmm, Ya, case-nya tadi itu. unfinished Ya. unfinished bisnisnya itu bisa kayak di fase mentoring, di masa-masa mentoring. Jadi ada nih ceritanya bahwa dia itu baru masuk kerja dan otomatis karena dia baru masuk kan dia perlu dibimbing dulu sekian bulan gitu ya sama atasannya atau sama supervisornya gitu, sama senior di tempat kerjanya lah. Nah, dia itu kurang cocok sama kepribadian dari sang senior gitu. Sehingga dia bisa melakukan apa itu tugasnya, dia bisa melakukan apa pekerjaan yang diminta, hasilnya sesuai, cuma setiap bekerja dia jadinya selalu bad mood sama si senior Oke, gitu. ya, ya, ya. Jadi awalnya dia tidak bisa mendeteksi bahwa dia lagi bad mood sama sang senior, dia cuma bilang dia uring-uringan untuk berangkat kerja setiap hari gitu. Padahal ditanya gaji gimana, gaji oke, lokasi kerja oke. Kemudian apakah ini memang passionmu? Iya gitu. Terus apa ya yang buat uring-uringan? Baru akhirnya kita tahu bahwa oh kamu punya unfinished business gitu. Oke, ya. Kak Oke, Dede kayaknya ada pertanyaan lagi deh nih. iya, 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 iya. Pertanyaan lagi dari Kak Agnes Rosesanti. Agnes Mhm, Rosanti. Kalau masa mhm, lalu itu berhubungan sama pasangan kita, misal pasangan mhm. kita pernah nyakitin kita, bagaimana cara kita bisa berdamai dengan hal itu? Padahal kan posisi kita masih sama dia. Oh, berdamai dengan yang masih ada di sampingnya. Ya, terima kasih Heeh. pertanyaannya, Kak. Terima Silahkan, kasih Kak atas Sasa. pertanyaannya. Hmm, bagaimana cara kita berdamai dengan hal itu padahal kan posisi kita masih sama dia. Berarti aku ngebayangin jadi dirimu itu kebelah jadi dua ya, analoginya ya. Yang satu masih marah, tapi yang satu masih menginginkan untuk melanjutkan hubungan ini, ya kan? Ya. Nah, itu kamu coba deh diskusiin sama dirimu sendiri, sebenarnya apakah kamu memang ingin melanjutkan hubungan ini? Karena kalau memang itu adalah keinginanmu, benar-benar keinginanmu, biasanya kamu memang otomatis memaafkan yang dulu-dulu tentang pasangan, gitu. Atau mungkin kamu belum terlalu puas untuk mengekspresikan kemarahanmu, atau kamu belum terlalu puas untuk membahas kejadian itu sama pasangan. Apakah kamu sudah benar-benar mendiskusikannya sampai selesai, gitu. Itu bisa dicoba karena sudut pandang baru tadi tetap kamu perlu tahu dari sisi pasangan itu sebenarnya yang kamu nggak suka itu benar nggak sih, ngerti nggak sih maksudku, sorry agak Ya, ribet ya. ngomongnya.
Coba diskusi sama pasanganmu, siapa tahu pasanganmu punya alasan lain kenapa dia melakukan hal itu, dan siapa tahu hal itu bisa membuat hatimu lebih damai. Gitu. Mhm, mhm. Sebenarnya ini tips yang pertama tuh bisa dijalankan bahkan dengan orangnya langsung ya saya. Ya Iya, nggak sih? bener. Bercerita Kadang dengan kan kita salah langsung. paham. Mhm. Salah paham itu bisa terjadi soalnya. Iya, iya bisa jadi kita memahami sudut pandangnya yang apa namanya ya yang subjek yang diajak unreleased bisnis itu langsung kita Mhm, bisa mhm. apa namanya tahu apa namanya verifikasi apa sih namanya itu Ya, validasi. validasi Enggak, ya kayak gitu lah pokoknya. apa? Iya, iya, iya. Verifikasi benar. Nah, verifikasi bener ya. Nah, Ya, kita bisa bisa langsung diskusi. Kamu juga heeh. bisa terbuka. Kamu bisa merilis bahwa misalkan itu belum rilis sekarang, kamu bisa aja bilang kalau aku sebenarnya masih kecewa tentang kejadian yang dulu. Kamu bisa mengeluapkan unek-unek kamu juga dengan beliau di Pasangan. sana, ya dengan langsung. Tapi eh, pastikan juga bahwa suasananya juga lagi dingin ya, lagi cool down ya, saya lagi cool gitu ya. Jangan Lagi sampai ketika ada tepat. masalah, lagi berantem, malah kamu ungkit-ungkit yang lalu, malah jadi Bandung Lautan Api jadinya ya. Iya benar. Jadi Heeh. kalau memang mau bahas masalah ya satu itu aja, karena bahas satu masalah aja udah bikin kepala kita panas, jadi jangan dirapel. Mm. Bahasnya satu Jadi persatu, persatu persatu. lebih baik terbuka dengan pasangan gitu intinya saya. Ya. Jadi ngobrol dengan pasangannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan kayak gini kita juga butuh spesifik ya sudah berapa tahun pacarannya. Pacaran, Mungkin itu sangat masalahnya berpengaruh apa? ya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dengan jawaban. Makanya lebih baik memang ini hanya sebuah apa ya seperti pembukaan saja, seperti awalan saja, Saran mungkin umum ya, saran umum saran saja umum dari saja. kami. Nah, nanti kalau misalkan kakak tadi kak kak siapa Kak kak Agnes. Agnes kak Agnes tadi kalau misalkan butuh yang lebih spesifik, jadi Hmm, sarannya bisa bercerita lebih spesifik di sesi konsultasi, sarannya akan lebih spesifik lagi, akan ya lebih bisa benar. terimplementasi di dalam diri dan hubungan ke Agnes. Jadi seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Hmm. Tika Rosiana. Dari ketiga kriteria itu, hipnoterapi masuk ke kriteria yang mana, Kak? Apa hipnoterapi itu efektif untuk berdamai dengan masa lalu? Wah, hipnoterapi ini. Oke, saya bantu jawab ya. Halo Kak Tika, terima kasih atas pertanyaannya. Dari ketiga kriteria itu, hipnoterapi tidak masuk kemana-mana. Karena Oke. ketiga hal yang tadi kita bilang sebagai tips dan trik itu tidak menggunakan uh, alam bawah sadar, tapi kesadaran kita yang ada di sekarang. Kenapa? Hipnoterapi itu adalah salah satu pendekatan, sebuah metode yang saat berproses itu yang berproses adalah alam bawah sadarmu gitu. Jadi kan Oke. kita punya level-level kesadaran tuh ya. Kita ada level-level kesadaran. Alam bawah sadar itu adalah ada di level alfa, ada di gelombang alfa. Kalau Mhm. sekarang kayak misalnya aku lagi ngobrol sama Dede ini di live dan sedang membaca pertanyaannya Kak Tika, itu aku ada di gelombang beta. Nah, sama seperti tiga trik tadi, itu juga meminta kita menggunakan gelombang beta. Artinya kita yang menarik sesuatu di alam bawah sadar itu ke gelombang kesadaran yang sekarang. Tapi kalau hipnoterapi, kita yang sadar ini justru diredupkan dan diminta yang alam bawah sadar itu yang muncul. Sejujurnya, aku tidak terlalu mendalami hipnoterapi. Jadi, kalau ditanya apakah hipnoterapi itu efektif untuk berdamai dengan masa lalu, jawabannya adalah aku kurang tahu karena aku belum pernah mempraktekkannya. Namun, untuk saran sebagai psikolog, aku harapkan bahwa kalau kita masih mungkin sesuatu itu terlalu berat buat diingat, boleh pendekatannya melalui hipnoterapi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya udah samar-samar mulai ingat, samar-samar merasa mulai kuat, mungkin saatnya untuk
menghadapi realita itu lewat kesadaran yang ada sekarang. Jadi beta, gunakan gelombang beta gitu. Apakah Dede mau menambahkan? Ya, 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 setuju sekali sama Sasa. Hipnoterapi itu kan menggunakan alam bawah sadarnya untuk kita bisa sebenarnya memunculkan pengalaman kita tersebut, ya, memori kita terhadap pengalaman buruk tersebut kita dimunculkan, dan kita di dalam bawah sadar tersebut dikuatkan untuk berani menghadapinya. Jadi seperti itu ya. Jadi seperti flashback, tapi itu ada di dalam alam bawah Alam sadar bawah kita, di sadar kita. imajinasi kita. Dan kalau boleh menambahkan, itu hipnoterapi secara khusus, tapi hipnosis tersendiri itu bisa metodenya banyak sekali, Kak Tika. Jadi kalau misalkan menulis, misalkan bercerita pun kepada orang itu secara tidak langsung itu adalah hipnosis. Itu secara langsung adalah gimana Kak Tika itu merewind kejadian-kejadian sebelumnya tadi dengan bercerita atau dengan menulis diary, itu sebenarnya juga hipnosis yang bisa merilis stres, merilis kecemasan dari seseorang. Jadi kalau misalkan dibilang efektif dan tidak efektif, itu cukup efektif, tapi perlu ada hal lain untuk pelengkapnya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan dibilang, Jadi nggak bisa single treatment gitu, ya, sepertinya nggak bisa ya. betul sekali seperti itu. Ada lagi mungkin? Terima kasih pertanyaannya dari Kak Tika Rosiana. Mungkin sudah pernah mungkin ya ikut Iya, hipnoterapi mungkin atau pernah. pernah. Mungkin Kak Tika bisa sharing kalau memang pernah hipnoterapi ya bagaimana dampaknya, apakah merasa terbantu atau perlu tambahan lagi gitu. Yap, ya, ya, ya. Hipnoterapi. Sebenarnya relaksasi itu juga termasuk hipnoterapi ya, saya ya nggak sih? Iya, relaksasi termasuk hipnoterapi karena hipnoterapi itu kuncinya adalah kita menerima perintah tanpa kritikan. Meditasi? Meditasi enggak, meditasi tidak diperintah oleh siapa-siapa, tapi diri kita memerintah diri kita sendiri. Ya, 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 ya. Sekarang tuh kan banyak ya meditasi yang ada di YouTube atau di podcast kayak gitu ya, tentang arahan-arahan bagaimana tarik nafas, lalu mengembuskan, kayak gitu, termasuk bisa dibilang hipnoterapi berarti ya? Untuk Enggak, medianya seperti karena itu. bukan, beda. Bedanya begini deh. Ketika kita meditasi menggunakan podcast atau menggunakan bimbingan, itu dari kesadaran kita. Aku ingin menuruti kamu, gitu. Sedangkan hipnoterapi itu bukan kita yang memutuskan. Tetapi si, hipnoterapis lah yang sangat berpower sehingga apa yang dia bilang kita percaya tanpa kita mengkritiknya. Gitu. Oke, ya, ya, Bedanya di ya. sana. Siap, siap, siap. Oke, menarik sekali diskusinya ya, dan semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Jadi kita sedang, buat teman-teman yang baru hadir, jadi kita sedang membahas tentang berdamai dengan masa lalu bersama narasumber Kak Vidya Loka, psikolog atau akrabnya dipanggil Kak Sasa. Nggak tahu ya akrab di mana-mana. Di SMA sih Kak Sasa. Dan kita tadi udah ngomongin dari ciri-cirinya, ada 3 tadi ciri-cirinya gimana kita belum berdamai dengan masa lalu itu. Yang pertama adalah takut bertemu seseorang gitu saya. Yang kedua adalah takut ke suatu tempat yang berhubungan dengan berhubungan dengan kejadian tersebut. Lagi. Ya, kejadian tadi. Dan 3 adalah apa tadi itu, yang 3 tuh adalah Hal-hal yang berkaitan dengan hal yang kejadian-kejadian berkaitan. itu. Bisa benda, Ya, bisa lagu, bisa hujan, ya. ya. Hujannya di luar, yang merembesnya di sini ya, dalam ya. Oke, Sering dan terjadi di kota besar. sering terjadi di kota-kota besar. Dan tips dan triknya ada 3 tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah bercerita dengan orang-orang yang dipercaya, saya garis bawahi dipercaya. Yang kedua adalah untuk mindfulness, gimana kita hidup, kita merasakan here and now. Dan yang ketiga adalah memaafkan, berani memulai untuk memaafkan, seperti itu. Oke teman-teman, sebegitu, dan kita akhiri, apa pesan akhirnya Nisa dari bahasan kita pada malam hari ini?
Kata-kata dan penutup akhirnya tentang berdamai dengan masalah. kata kata-kata penutupnya adalah kalian jangan khawatir tentang seberapa berat beban kalian, seberapa besar masalah yang kalian simpan, karena kalian nggak sendiri. Dan kalau kalian mengizinkan diri kalian untuk mengingatnya, kalian akan memaafkan itu dengan sendirinya. Jadi gitu. Oke, tuh. Ya, 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 ya. Oke, terima kasih Kak Sasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Yeay. Ya, Ini untuk dua penanya terbaiknya eh, siapa? dua penanya terbaiknya akan kita umumkan nanti di IG Live. Di IG Live lagi di Story. Nanti kita akan Mhm, langsung mhm, dua pemenang terbaiknya, dua penanya mhm, terbaiknya. Kita akan bahas mhm. dulu karena ada 1000 berapa nih yang nanya, Sa? Asik. Udah mulai halu ya. Oke teman-teman, nanti apa namanya hadiahnya akan diumumkan lewat story siapa yang akan menang. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih untuk penanya-penanya, kakak-kakak yang sudah bertanya. Semoga IG Live ini bermanfaat dan jangan lupa besok hari Rabu dan hari Minggu ada IG Live lagi. Yang hari Rabu adalah tentang apa namanya peran psikolog untuk masyarakat, di mana nanti narasumbernya adalah Ketua Himpunan Psikologi se-Indonesia. Saya mengundang Ketua Himpunan Psikologi se-Indonesia. Jadi kalau teman-teman nanti kenapa sih harus mau bertanya, kenapa sih harus ke psikolog, terus bagaimana sih mendapatkan layanan psikolog yang aman, jadi silahkan langsung bertanya kepada pakarnya. Seperti itu teman-teman, terima kasih sekali lagi Kak Sasa atas sharing ilmu. Sama-sama. Semoga sehat selalu, keluarga Amin. dan adik bayi Ucul. Sama-sama ya. Semoga Didi keluarga Nah, sehat selalu. Dan teman-teman yang sudah menonton, terima kasih banyak. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat untuk kalian. yeay, oke, saya juga mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih semuanya, izinkan saya menutup dengan pantun. Mata ngantuk, ketap-ketip, jangan lupa dikasih kopi dari Kintamani. Mari kita tetap kreatif agar bagaimanapun situasi kita tetap mampu berlari. Salam sehat, Pratnyagama Jaya. Bye-bye. Yeay.